berambisi ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Teman-temanku bilang jika aku memiliki bakat terpendam. Walaupun aku hanya seorang penjual mie ayam, wajahku sangat menjual dan penampilanku cukup menunjang untuk menjadi artis terkenal. Dan untuk urusan suara sih nggak usah diragukan lagi. Bukan cuma buat urusan nyanyi, namun dalam segi dancing juga oke. Pokoknya banyak penghargaan yang sudah aku dapatkan. Tapi untuk terjun ke dunia entertain ternyata tak semudah yang dibayangkan. Paras cantik dan memiliki bakat saja tidaklah cukup. Zaman sekarang sangat dibutuhkan sensasi untuk mendongkrak popularitas. Apalagi penyanyi pendatang baru sepertiku. Jalanku untuk menjadi penyanyi tidak selalu mulus. Mulai dari gagal audisi, masalah keuangan, bahkan orang tuaku yang kurang mendukung aku merantau ke Jakarta. Hari itu aku dan Naya sahabatku sedang menjaga kedai mie ayam di tempat biasa hingga malam. Tak jarang lelaki yang memberikan tips kepada kami secara cuma-cuma. Namun, ada juga yang cuma sekedar menggoda. Maklum, mungkin saja mereka jarang ngelihat pedagang mie ayam yang seseksi diriku. Tentu kadang itu membuat kami risih. Tapi untung ada Pak Suntoro dan anaknya yang berjualan minuman di samping kedai kami, jadi cukup aman. Pagi itu aku mendapat telepon dari sebuah agensi yang mengabarkan kalau aku lolos audisi dan meminta aku untuk datang ke kantornya. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan lelaki yang bernama Wahyu. Ia menyodorkan skrip dan kontrak yang harus aku tanda tangani untuk sebuah job pembuatan single dan akan tampil di salah satu stasiun TV nasional. Aku bertanya pada Wahyu, apakah aku berpeluang menjadi seorang artis terkenal? Ia menjawab, kamu tuh cantik dan berbakat. Peluang pasti akan datang jika sudah waktunya. Hari ini aku sangat senang setelah mendapatkan job pertamaku. Aku pun tak henti-hentinya bernyanyi seolah sedang pentas, padahal saat itu aku sedang berjualan. Karena jam segini jarang ada pelanggan. Aku dan teman-temanku pun heboh berjoget. Keesokan harinya aku datang ke studio untuk latihan vokal sebelum acara agar aku terbiasa dan tidak terkena demam panggung. Wahyu sangat mensupportku dan mengatakan tak sia-sia memilih aku sebagai kandidat yang akan tampil. Karena suaraku yang indah dan wajahku yang cantik. Entah bagaimana caraku untuk berterima kasih padanya. Dan Wahyu mengatakan padaku jika tak perlu memikirkan hal itu dulu. Dia juga bilang jika aku hanya perlu fokus saja dengan semua ini. Malamnya aku langsung ke kedai untuk berjualan. Wahyu datang ingin mengobrol denganku. Ia mengatakan kalau dia tertarik padaku. Aku bingung harus menjawab apa. Aku bersiap untuk pulang, namun Wahyu terus saja menunggu dan ingin mengantarku pulang. Akhirnya aku mengiyakan tawarannya. Setiba di rumah kosku, sederhana tapi bebas, aku mengajak Wahyu masuk. Aku bergegas mengganti pakaian. Tiba-tiba ia memelukku dengan mesra. Setan malam itu sangat dahsyat, menghasutku untuk bermantap-mantap hingga semalam suntuk. Sejak kejadian itu, aku menjadi marah dan malu untuk bertemu dengannya. Apalagi hubunganku dengan Wahyu mulai diketahui oleh Dita pacarnya. Aku menyesal telah melakukan itu dengan Wahyu. Dan temanku memberi saran agar tidak terbawa perasaan, karena itu akan merusak karirku ke depannya. Di studio aku melakukan persiapan untuk penampilanku nanti dan mendapatkan aplaus dari pelatihku Mas Tio. Dia sangat menyukai karakter suaraku yang unik. Setelahnya Wahyu menghampiriku untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu. Aku yang masih begitu kecewa langsung pergi meninggalkannya. Wahyu adalah seorang playboy, jadi bisa saja dia akan merayuku lagi suatu saat nanti. Hari ini aku hanya ingin menikmati waktuku di rumah.
Aku melihat mobil Wahyu di luar dan kini ia mengetuk pintu rumahku. Aku menanyakan apa maksudnya kesini. Lagi-lagi ia mencoba menjelaskan kesalahpahaman kemarin. Dan ia mencoba meyakinkan aku kalau dia menyukaiku dan sudah putus dengan Dita. Entah sekedar omong kosong atau hanya ingin membuatku senang. Tapi aku malah terperangkap lagi. Kini justru kami bermantap-mantap lagi. Dan kenikmatan itu tak bisa kutahan. Keesokannya aku ditemani Wahyu untuk memilih baju keperluan pemotretan dan syuting video klip untuk single perdanaku. Dia juga setia menemaniku syuting. Dia memang benar-benar memanjakanku. Walaupun hubungan kami tidak jelas, yang penting perasaannya jelas padaku. Setelah single terbaruku tayang dan viral, Mas Tio dan Wahyu sangat senang. Namun seperti pepatah, aku sudah berada di atas langit namun dijatuhkan dengan cepat. Ya, karirku dihancurkan oleh Dita, mantan kekasih Wahyu. Ia menyebarkan foto mesraku dengan Wahyu di media sosial. Hingga netizen banyak yang membuliku. Dita tidak terima karena diputuskan oleh Wahyu. Aku pergi dan mencoba menenangkan diri ke kampung halamanku. Dan ternyata Wahyu menyusulku ke sini. Ia membujukku untuk kembali berkarya. Dia berjanji akan selalu berada di sampingku, apapun yang terjadi. Dan akhirnya aku dan Wahyu resmi berpacaran.